Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 SMP Pupuk Kujang, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua di kesempatan saat kalian menonton video Bapak, kalian dalam keadaan sehat ya. Kemudian yang kedua, kalian ada dalam kondisi semangat belajarnya, agar apa yang Bapak bisa sampaikan dalam kesempatan ini bisa kalian pahami dengan baik. Kemudian Bapak ingin ingatkan, dalam proses pembelajaran di rumah seperti ini, BDR seperti ini, kunci kalian bisa atau enggak sebenarnya ada, yang paling penting itu adalah diri kalian. Kuncinya ada di diri kalian. Kalian mau belajar dengan serius atau tidak, itu tergantung oleh kalian semua. Ya, oleh diri kalian sendiri. Jadi Bapak ingin ingatkan di kesempatan ini, hayu, walaupun memang kondisi ini sudah cukup menjenuhkan gitu untuk kalian semua, tapi tetap semangat ya, karena memang proses pembelajaran ini harus kita lakukan ya. Kalian harus tetap belajar ya. Semangat terus ya untuk anak-anak kelas 8 SMP Pupuk Kujang. Baik, anak-anak, kita hari ini akan belajar materi yang masih dalam cakupan tentang teorema Pitagoras ya. Di video Bapak sebelumnya, Bapak menjelaskan tentang teorema Pitagoras itu seperti apa ya. Kalau ada yang masih belum paham, kalian coba tonton lagi dengan cermat, kemudian catat hal-hal penting, atau kalau misalnya dirasa kalian masih belum paham, boleh langsung tanyakan ke Bapak. Bapak siap bantu untuk kalian bisa jadi paham ya. Baik anak-anak, materi hari ini karena kita bicara tentang Pitagoras ya. Pitagoras itu sebenarnya identiknya dengan segitiga yang cukup spesial, yaitu segitiga siku-siku. Nah, hari ini juga kita akan bahas tentang segitiga siku-siku ya. Yuk kita sama-sama belajar. Baik, kita hari ini akan belajar segitiga siku-siku yang khusus. Nah, perlu Bapak ingatkan ke kalian semua ya. Jadi Pitagoras itu tentang siku-siku, dan ini ada segitiga siku-siku yang cukup khusus ya. Ada dua nanti yang akan Bapak bahas ya. Yang pertama adalah segitiga siku-siku sama kaki ya, sama kaki. Nih, ini yang jadi penting. Sama kaki itu maksudnya apa? Yuk kita sama-sama lihat segitiga yang sudah Bapak buat nih ya. Ini ya, perlu Bapak ingin ingatkan kalian bahwa dalam segitiga di Pitagoras yang disebut dengan sisi miring itu yang mana nih di sini? Sisi miring itu adalah yang paling panjang, ini BC, atau kita bisa lihat sisi yang di depannya ada siku-siku, itu disebut dengan sisi miring ya. Ini BC nih, itu. Kemudian ini disebut dengan segitiga siku-siku sama kaki. Kenapa Pak disebut dengan sama kaki? Karena ini kakinya nih, sisi yang ini ya, ini sama panjangnya ke sini sama ke sini, ini sama ya. Ini ke sini sama. Itu. Ya, makanya disebut dengan segitiga sama kaki. Nah, sekarang kita lihat karakteristik segitiga sama kaki. Yang pertama, kalau kita lihat gambar ini, berdasarkan gambar ini ya, panjang AB ya, itu sama dengan AC yang ini ya, karena tadi Bapak bilang ini sama kaki. Nah, nilainya itu adalah ini A. Jadi kalau kalian bikin segitiga sama kaki itu harus sama nih panjangnya gitu ya, sisi yang ininya. Oke, yang kedua ya, sudut untuk yang A, sudut A di sini ini 90 derajat tentunya, karena ini siku-sikunya ya. Kemudian kalau ditanya berapa sudut B, berapa sudut C ya, sudut B dan sudut C itu merupakan, karena panjang yang ini sama, yang ini juga sama, sebenarnya sudut B dan sudut C itu adalah sudut setengah dari ini, setengah dari siku-sikunya. Setengah dari 90 derajat berapa?
Ya. Ini adalah 45 derajat. Dan tentunya ini juga sama, 45 derajat. Artinya sudut AB besarnya 45 derajat dan sudut C 45 derajat. Nah, gini. Ini yang harus jadi penting, yang harus diingat karena ini hal penting, gitu ya. Jadi segitiga sama kaki itu kayak gini. Dari panjang kakinya harus ada dua yang sama, kemudian ternyata sudutnya juga ada yang sama, gitu ya. Nah, ini segitiga sama kaki. Nah, karena kita sedang bicara tentang teorema Pitagoras, ya, tentunya segitiga sama kaki yang sudah kita buat ini kita terapkan bagaimana teorema Pitagorasnya. Maka kita bisa menerapkan teorema Pitagorasnya. Lihat deh, sisi miringnya adalah BC ya. Ya. Kemudian sisi yang lainnya, penjumlahan sisi yang lain adalah ada AC, ada AB. Maka kita bisa tulis BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Ini berdasarkan Pitagoras. Yang harus diingat adalah mana bidang miringnya, itu penting ya, atau sisi miringnya. Nah, sekarang kita masukin nih. Kita mau nyari nilai BC. Kenapa Pak nilai BC? Karena nilai AB ada nggak? AB ada nilainya A. AC ada nggak? Ada. A juga. Maka kita bisa tulis BC kuadrat sama dengan AB itu nilainya adalah A. Maka A kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, kalau ketemu kayak gini ya, BC kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat ini kan sebenarnya angka depannya angka 1 ya, ini juga angka 1 dan variabelnya sama. Maka ini seolah-olah sama seperti 1 tambah 1. Maka BC kuadrat itu nilainya 1 tambah 1 berapa? 2A kuadrat. Nah, kemudian yang mau kita cari adalah BC-nya aja. Maka BC itu nilainya adalah akar dari 2A kuadrat. Kalau gini ya, kalau 2 kuadrat itu nilainya kan 4 ya. Nah, sekarang kalau Bapak nanya gini, akar 4 nilainya adalah 2. Maka kalau Bapak nulis gini, akar 2 pangkat 2 berapa nilainya? Yaitu adalah 2. Artinya kalau ada pangkat kemudian ada akar juga, pangkatnya pangkat 2 ya, maka yang hasilnya adalah nilai yang ininya. Sama halnya dengan ini, A kuadrat, akar A kuadrat, maka disederhanakan adalah tinggal A nya saja hasilnya. Dan akar 2 tidak bisa diselesaikan, maka kita bisa tulis BC nilainya adalah A akar 2. Ini ya. Jadi kalau ini A, maka ini nilainya adalah A akar 2. Ya. Jadi kalau misalnya nih ada contoh segitiga sama kaki ya, anggap ini sama kaki gitu, ini sama kaki, ini sama kaki gitu. Nilainya misalnya di sini adalah 7 cm ya, pasti di sini juga 7 cm. Ini misalnya A B C ya, 7 cm, maka nilai AC adalah, udah aja langsung ikutin polanya ya. Ini A, maka jadi A akar 2. Maka ini jadi 7 akar 2 cm. Selesai. Gitu ya. Untuk menerapkan
segitiga siku-siku sama kaki. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang kita lanjutkan ke proses atau ke yang kedua ya. Yang kedua itu disebut dengan segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Nah, dari statement yang ini, judul yang ini sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan gini. Ini merupakan segitiga potongan dari segitiga sama sisi. Maksudnya gimana, Pak? Nah, gini. Kalau tadi kita sudah bahas bahwa sama kaki itu yang ini sama yang ininya sama. Ya. Nah, sekarang ada yang disebut dengan sama sisi. Sama sisi itu adalah semua sisinya sama. Ya. Jadi segitiganya dari sini ya. Ini ada segitiga PR, PQR. Ya. Ini segitiga sama sisi. Kenapa, Pak, disebut dengan sama sisi? Karena ini nilainya A. Yang ini nilainya A. Yang ini nilainya A. Jadi segitiganya semuanya itu sama sisinya. Nilainya sama. Ya, sisinya. Ini. Nah, Bapak ingin sampaikan dulu nih, karakteristik segitiga sama sisi itu semua sisinya sama. Tadi yang Bapak bilang ini, yang ini, yang ini sama semua. Artinya, kalau kita lihat gambar ini, PQ sama dengan QR sama dengan PR. PQ sama dengan QR, QR sama dengan PR. PR nilainya berapa? Nilainya semuanya A. Itu. Kemudian yang kedua, sudut pada segitiga sama sisi itu juga sama. Nah, oh iya, Bapak mau ingatkan nih, di segitiga ya, di segitiga gitu. Segitiga, total sudutnya semuanya kalau dijumlahkan itu adalah 180 derajat. Kalau nggak percaya, boleh kita lihat yang segitiga sama kaki. Lihat ya. Ini kan 45. Ini 45. 90 ya. 90 tambah 90. Jadinya 180 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih, kalau sudut di segitiga sama sisi ini, sudutnya berapa ya? Ini kan ada 3 nih, ya. Ada 3 dan totalnya 180. Nah, logikanya udah aja 180 dibagi 3 sama kalian. Ya. 180 bagi 3 berapa? 60 ya. 60. Maka kita bisa tulis di sini 60 ya, derajat. Di sini 60 derajat. Di sini 60 derajat juga. Nah, sekarang baru nih kalian sudah memahami ya tentang segitiga sama sisi ya. Nah, sekarang kita lanjutin nih. Sebenarnya yang kita bahasnya bukan segitiga sama sisinya, tapi yang kita bahasnya adalah potongannya. Kenapa? Kenapa Pak harus dipotong? Karena kita pengen segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini segitiga sama sisinya ya. Kemudian Bapak potong snet ke sini. Maka ada garis atau titik S ya. Tambahin, ada tambahan. Ya. Nah, kita tahu dari sini ke sini itu 60. Tapi kalau ini aja berarti ini 30 derajat. Ini 30 derajat. Nah, maka ada satu sudut yang 30 derajat. Mungkin timbul pertanyaan sama kalian, Pak, kenapa harus dipotong? Sebenarnya biar masuk ke konsep segitiga siku-siku. Ya, saat dipotong nih, saat belum dipotong kayak gini, ada siku-sikunya nggak? Nggak ada. Saat kita potong, set ke sini, maka nih potongan yang ini, jadi ini ya, gambar ini ya, tuh lihat. Ternyata ada siku-sikunya. Nah, sudut R berapa ya nilainya ya? Ini nih, ya, 30 derajat. Di sini tadi 60 derajat. Nah, ini jadi segitiga siku-siku.
Karena kita sedang bahas Pitagoras, ya otomatis kita akan menerapkan teorema Pitagoras. Jadi ini P, R, S, gitu ya. Nah, nilainya PR itu adalah A ya. PR itu nilainya kan A di sini. Berarti ini A. Nah, sekarang kalau PS nilainya berapa ya? PS. Kita tahu nilainya PQ itu nilainya adalah A. A ya. A. Kalau PS kan ini tadi kita potong jadi 2 ya. Maka ini setengahnya kan? Ini setengahnya. Maka kita bisa tulis ini adalah setengahnya A. Nah, gitu. Biasanya dalam segitiga yang seperti ini, yang mau kita cari adalah berapa nilainya adalah RS. Karena PR udah ada nilainya, ya. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, ya, dari segitiga ini, segitiga siku-siku ini, yang jadi sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya yang ini, ya. Sisi miringnya yang ini. Ya, maka kita bisa tuliskan PR kuadrat sama dengan RS kuadrat tambah PS kuadrat, gitu. Yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari adalah RS. Nah, sekarang kita masukin aja dulu. PR nilainya berapa? A kuadrat sama dengan RS kuadrat, nggak tahu RS nilainya berapa, nanti kita mau cari tahu, ditambah PS ini adalah setengah A kuadrat. Nah, kita kerjain dulu ini, berarti A kuadrat sama dengan RS kuadrat ditambah, nah setengah dikuadratkan, berarti ini sama aja dengan 1/2 dikali 1/2. 1 kali 1, 1/2 kali 2, 4. 1/4. Maka kita bisa tulis ini 1/4 A kuadrat. Nah, yang mau kita cari adalah RS nih. Berarti yang ini kita pindah ruaskan ke sini. Kalau pindah ruas, ya, yang tadinya positif berubah jadi negatif. Maka ini tetap ada di sini, berarti A kuadrat ini tadinya positif, ini negatif, dikurang 1/4 A kuadrat sama dengan RS kuadrat. Nah, ini sebenarnya angka 1 ya. 1 dikurang 1/4. Ini pakai ini ya, pecahan nih, 1 dikurang 1/4. Nah, nilai 1 ini kan kita bisa ganti 4/4 ya. 4/4 nilainya 1 ya. Dikurang 1/4. Maka hasilnya adalah 4 dikurang 1, 3/4. Nah, maka hasilnya adalah, hasilnya yang ini jadi 3/4 A kuadrat sama dengan RS. Nah, sama RS kuadrat. Yang mau kita cari itu adalah RS-nya aja. Jadi RS sama seperti tadi, akar 3/4 A kuadrat. RS sama dengan tadi, sama seperti yang tadi, yang itu A kuadrat diakarkan, maka jadi A-nya yang keluar, A. Ya. Kemudian 3 nggak bisa. Nah, 4 nih di sini. Kalau tadi ya, nih, akar 4 nilainya 2. Tapi karena dia jadi penyebut, maka ditulisnya jadi gini. 1/2 akar 3. Atau kita bisa tulis RS sama dengan itu 1/2 A akar 3. Nah, ini nilainya adalah yang ini 1/2 A akar 3. Nah, penerapannya seperti apa? Contoh misalnya nih, ya, Bapak punya contoh gini, ya,
Di sini 30 derajat nih. Ya. Pasti di sini 90, pasti di sini 60 kan lah ya. Atau nggak usah ditulis lah ya. Yang penting kalau ada 30-nya, ikutin pola seperti ini. Nih misalnya ya, ini adalah A, B, C. Diketahui bahwa nilai AB adalah 8 cm. Gini. Maka untuk AC kalian juga bisa langsung jawab apa? Setengah dari A-nya, setengah dari sisi yang ininya. Artinya ini adalah setengah dari 8. Berapa setengah dari 8? 4 cm. Udah, selesai. Yang ininya adalah tulisin aja. Berarti setengah dikali 8 akar 3. 8 dibagi 2, 4 ya. Maka hasilnya adalah jadi 4 akar 3 cm. Gitu. Ya, untuk menerapkan teorema Pythagoras pada potongan atau segitiga siku-siku yang sudutnya ada 30 derajatnya. Baik, anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Coba kalian boleh cek lagi ya, atau boleh dicatat sama kalian ya. Baik, anak-anak kelas 8 SMP Pupuk Kujang, untuk materi hari ini Bapak kira sudah cukup ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan Bapak mengingatkan ke kalian dari penjelasan ini, apabila ada hal yang memang kalian belum paham, kalian boleh tanyakan ke Bapak ya. Dan tetap semangat terus belajarnya ya. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua untuk menonton video ini sampai akhir, dan Bapak ucapkan semangat terus belajarnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.